Kata Muhammadim itu dari kata hamad, kata sifat Muhammadim, sesuatu yang desirable, ya, sesuatu yang kamu inginkan, yang indah, yang menarik hati, yang baik. Itu kata sifat, bukan nama. Yang disampaikan oleh Zakir Naik itu out of context. Garis kenabian di luar Yahudi itu nggak ada. Yesus sebagai Mesias itu akan diberikan, disediakan keselamatan itu bagi segala bangsa, seluruh suku-suku bahkan. Yesus itu untuk seluruh manusia. Salam, God Lover. Baru-baru ini Dr. Zakir Naik kembali hadir di Indonesia dalam rangka Lecture Tour keduanya. Dalam salah satu ceramahnya yang cukup ramai ditonton orang adalah di Stadion Gajayana Malang pada tanggal 10 Juli 2025 dengan tema Muhammad and the Various Religious Scripture. Dalam ceramah tersebut, Zakir Naik menyampaikan klaim-klaim mengejutkan bahwa Muhammad sebenarnya sudah dinubuatkan dalam Alkitab, mulai dari kitab Musa, nubuat Yesaya, hingga puisi cinta dalam Kidung Agung. Apakah ini benar? Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab dalam Ulangan 18 ayat 18, Yesaya 29 ayat 12, dan Kidung Agung pasal 5 ayat 16 yang diklaim oleh Zakir Naik dan mungkin juga oleh banyak teolog Muslim bahwa ayat-ayat tersebut berbicara tentang Muhammad. Sebagai orang Kristen, kita wajib menjawab ini dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Karena jika tidak diluruskan, bisa saja saudara-saudara kita tersesat oleh tafsiran yang keliru. Narasumber kita adalah Pendeta Arief Mirjaya, teolog yang juga mantan Muslim, mahasiswa program Pascasarjana dari Hebrew University yang sudah sering diundang di Diaspora TV. Salam Pak Arief. Salam Pak Heru. Apa kabar Pak? Puji Tuhan. Sibuk biasa. Pak? Luar biasa. Ya puji Tuhan ya, melayani Tuhan. Terima kasih sudah hadir di Diaspora TV. Baik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu, kami mohon pekerjaan Roh Kudus memberi kami penerangan, memberi kami pencerahan, membuat kami bisa lebih mengerti dan mendapatkan wawasan rohani yang baru tentang apa yang kami perbincangkan. Karena kami sangat percaya bahwa kebenaran-Mu lah yang akan memperbaharui, mengarahkan, bahkan memerdekakan hidup kami. Berkati Pak Arief yang akan menjadi narasumber saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lover, pastikan untuk like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang dijangkau oleh kasih dan kebenaran Kristus. Baik, sebelum kita mulai, kami ingin menyampaikan satu hal penting. Tayangan ini bukan bertujuan menyerang pribadi Dr. Zakir Naik, melainkan hanya merespon klaim, penafsiran, dan pernyataan beliau yang secara langsung menyangkut kitab suci kami, yaitu Alkitab dan iman kekristenan. Mengapa ini diperlukan? Karena saat pernyataan-pernyataan seperti itu disampaikan di ruang publik, terutama dalam ceramah besar yang ditonton jutaan orang, akan sangat tidak adil jika tidak ada ruang klarifikasi dari pihak yang keyakinannya sedang dibahas. Dan karena kami meyakini bahwa kebenaran tidak takut diuji, maka kami terbuka untuk berdialog bukan dalam semangat berdebat, tetapi demi menjunjung kejujuran intelektual dan saling memahami lintas iman. Jadi mari kita simak bersama dengan hati terbuka, pikiran jernih. Baik, sekarang siapkan hati Anda semua, mari kita ikuti diskusi hari ini. Pak Arief dan God Lover, Zakir Naik mengklaim bahwa Islam bukanlah agama baru,
sudah ada sejak manusia menjejakkan kaki di bumi. Menurutnya, Muhammad bukan pendiri Islam, tetapi Muhammad adalah nabi terakhir dan penutup. Lalu Zakir Naik juga menegaskan bahwa utusan sebelum Muhammad hanya diutus untuk kaumnya saja. Contohnya, Musa dan Yesus hanya untuk orang Yahudi atau Bani Israel. Mari kita lihat tayangannya dan kita tunggu apa tanggapan Pak Arief tentang hal ini. Most of the people, many non-Muslims, they think that Islam is a new religion which came into existence about 1400 years ago, and Prophet Muhammad, peace be upon him, is the founder of this religion. In fact, Islam is there since time immemorial, since man set foot on this earth. And Prophet Muhammad, peace be upon him, is not the founder of the religion of Islam, but he's the last and final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, of Islam. But all the messengers that came before Prophet Muhammad, peace be upon him, they were sent only for their people, and the message which they proclaimed was supposed to be followed till a particular time period. For example, Musa alayhi salam, Moses, peace be upon him, he was sent only for the Jews. Isa alayhi salam, Jesus Christ, peace be upon him, he was sent only for the Bani Israel, only for the Jews. Allah says in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse 49, that Jesus, peace be upon him, was appointed as the messenger for Bani Israel, for children of Israel. It's mentioned in the Gospel of Matthew, chapter number 10, verse number 5 and 6. Jesus Christ, peace be upon him, says, "Go ye not into the way of the Gentiles." Jesus is telling his disciples, peace be upon him, "Go ye not into the way of the Gentiles." Who are the Gentiles? The non-Jews, the Muslims, the Christians, the Hindus. "Go ye not into the way of the Gentiles, but rather go to the lost sheep of the house of Israel." That means Jesus Christ, peace be upon him, told his disciple that only go to deliver the message to the Jews. Jesus, peace be upon him, says, it's mentioned in the Gospel of Matthew, chapter number 15, verse number 24, "I have not been sent but to the lost sheep of the house of Israel." So even according to the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, as Quran says, was sent only for Bani Israel, only for the Jews. Baik, God Lover, kalau kita perhatikan tadi ya, apa yang disampaikan Zakir Naik, ada 3 poin kritis yang perlu kita tanggapi nih. Dan kita minta Pak Arief untuk memberi penjelasan ya. Apa benar misi Yesus itu eksklusif hanya untuk orang Israel? Lalu yang kedua, apakah Muhammad layak disebut universal messenger? Dan yang ketiga, bagaimana makna agama sejak Adam dilihat dari sudut Kristen dan sejarah? Silakan Pak Arief. Ya, wah. Ini menarik ya. Jadi ya kalau saya ikutin YouTube-nya Zakir Naik ya, saya sebenarnya agak kecewa. Kenapa Pak? Karena dia tidak setajam yang saya perkirakan ya. Jadi apa yang disampaikan dia bukan hal-hal baru. Mengulang-ulang aja ya? Ya, itu udah sejak zaman gurunya dia, Ahmad Deedat, itu udah ditulis itu. Dia hanya seperti menyambung apa yang Ahmad Deedat sampaikan. Dan semua question dan kritiknya Ahmad Deedat itu udah bisa dijawab. Ya, dulu saya punya buku-bukunya Ahmad Deedat, jadi saya mengerti cara berpikir konstruksinya Ahmad Deedat yang sekarang turun ke Zakir Naik. Ya. Jadi Zakir Naik ternyata dia membahas sesuatu yang baru, ya. Dan ini, gampang sekali mematahkannya. Gitu, ya. Pertama mungkin karena keawaman dia, ketidaktahuan dia tentang Alkitab, ya, sehingga dia berpikir bahwa dia lebih ngerti Alkitab dibandingkan orang-orang Islam yang lain. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen, ya, kita dengan mudah bisa menjawab dia. Ya, kalau dia pertama bilang bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel, ya, dia lupa ada ribuan ayat ya, di dalam Alkitab yang menubuatkan bahwa Mesias itu untuk bangsa-bangsa. Ya, itu udah gampang sekali kita bisa bantah ya. Jadi kita ngerti di sini, kita harus mengampuni dia lah karena keawaman dia, ya, ketidaktahuan dia tentang Alkitab. Ya. Kita jawablah yang paling gampang, Matius 28 ayat
18 sampai 19. Yesus jelas-jelas bilang ya, berkata kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, ini udah lebih dari menggambarkan hanya untuk Bani Israel. Enggak, segala kuasa di surga dan di bumi. Ini klaim dari mulutnya Yesus langsung ya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa, nations ya. Perintahnya buat kita itu jelas ya. Jadikan semua bangsa di bumi. Nah, ini dari mulut Yesus sendiri ya. Kenapa? Karena nubuatan bahwa Mesias ya itu harus diberikan kepada bangsa-bangsa, harus digenapi. Ya. Lukas 2 ayat 25 sampai 32 ya. Itu cerita bagaimana nubuatan Mesias, dan kepadanya dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Dia yang diurapi Tuhan. Dia akan datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, dia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji-muji Allah. Katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ini bicara tentang nubuatan Yesus sebagai Mesias. Itu akan diberikan, disediakan keselamatan itu bagi segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ini gampang sekali matahinnya. Mau mundur lagi ke belakang ya. Nubuatan tentang Mesias. Yesaya 42 ayat 6 sampai 7. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau. Memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Jelas. Ya. Ini ngomongin udah bukan, kalau tadi nations, ya dalam bahasa Greka itu disebut etne, suku-suku. Ya, jadi Yesus itu buat seluruh bangsa, seluruh suku-suku bahkan. Lebih kecil lagi dibandingkan bangsa. Karena pengertian bangsa adalah kumpulan dari beberapa suku bangsa, suku-suku ya. Nah, suku-suku ini lebih kecil lagi karena kata yang dipakai adalah etne. Bahwa Mesias, bahwa Yesus itu memang dinubuatkan untuk diberikan kepada seluruh bangsa. Ya, dalam Yesaya 42 juga dijelasin ya, bagi umat manusia. Wah, ini lebih dahsyat lagi nih ya. Ya, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang-orang hukuman dari tahanan, mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Ini nubuatan-nubuatan ini jelas. Saya bilang makanya, ternyata Zakir Naik ilmunya nggak up to date. Ya, masih kurang aja dia baca Alkitab. Jadi mau komentar apa? Ya, mau balik kemana kita? Mau balik ke balik kepada nubuatan di masa lalu. Bahkan kepada Daud pun disampaikan dalam Mazmur ya 2 ayat 6 sampai 8 ya. Ini Zabur kalau dalam saudara kita menyebutnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ini nubuatan ini harus dibaca. Ya, makanya penting memahami kekristenan itu harus ngerti hermeneutika. Yang penting lagi baca dulu yang banyak Alkitabnya. Jadi yang paling lucu adalah kemana-mana Zakir Naik mengatakan bahwa Alkitab kita sudah palsu, sudah dirubah. Tapi dia menggunakan basis logisnya dia, referensi materialnya dia dari Alkitab. Nggak konsisten sebenarnya. Munafik, saya bilang. Kalau dia udah bilang itu salah saja sudah. Iya, nggak usah dibahas nggak usah, ya. Iya loh ya, mau apa ya. Kalau kita meyakini nubuatan kita benar, Yesus bagi bangsa-bangsa, bahkan bagi seluruh dunia. Ya, lebih dahsyat lagi ya, kalau kita buka ya di dalam Al-Quran sendiri ya.
Di dalam surah Maryam ayat 21, ayatal linnas wa rahmatan minna. Tanda bagi manusia. Yesus itu untuk seluruh manusia. Jelas kok ayatnya, ya. Bukan untuk bangsa Israel saja, tapi untuk manusia. Ini penting nih ya. Ya, ini dalam Al-Qur'an sendiri menyatakan yang sangat jelas ya. Surah Maryam ayat 21 bahwa dia adalah rahmatan. Rahmat dari Allah. Rahmat itu apa? Imam Syafi'i mengatakan rahmat adalah kasih sayangnya Allah. Ya, kata rahmat, dari kata itu muncul Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering dengar. Ya, orang-orang Kristen udah lebih dulu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Kasih. Ya, kenapa? Karena Yesus, Isa Al-Masih adalah kasih sayangnya Allah. Dan dia adalah tanda bagi seluruh manusia. Begitu Al-Quran sampaikan. Nggak usah jauh-jauh makanya. Kalau misalnya kita mau bahas dari Al-Quran saja udah bisa kita bantah. Ya, tapi bersyukur Alkitab kita yang kita imani, yang ditulis lebih dulu sebelum Al-Quran, udah menyebutkan bahwa Mesias, Kristus untuk bangsa-bangsa, untuk seluruh manusia. Ya, mau gimana ngebantahnya? Ya, ternyata makanya ilmunya belum up to date. Masih ilmu sebelum milenial. Mungkin kita harus paham bahwa mungkin dia sudah tua, ya, sehingga kurang up to date, harus di-upgrade lagi ya. Malah saya melihat ya ada beberapa hal ya, justru Donditan mungkin lebih kritis lebih dibandingkan dia nih ya ilmunya ya, kalau saya lihat ya gitu ya. Jadi ini menarik ya. Cuman ya nggak benar juga ya kan. Apakah itu mungkin ada kemungkinan untuk memperjelas bahwa yang menjadi nabi segala bangsa Muhammad, jadi bukan Musa, bukan Yesus tadi. Apakah itu memang dirancang pola pikirnya seperti itu, Pak? Ya, pertama begini ya, kita pahamin dalam sejarah kekristenan dan juga sejarah Alkitab ya, sejarah Judaisme ya. Tidak ada nabi dari luar garis Yakub, nggak ada. Nggak ada nih, ini perlu dipahamin nih ya. Gitu. Jadi ya bahkan saya sudah pernah sampaikan di dalam Al-Quran sendiri Yesus bernubuat bahwa nabinya itu bernama Ahmad bukan Muhammad. Ya silahkan aja dibaca dan kan punya tafsir akhirnya. Ini bukan tafsir tapi di Al-Quran ditulis tentang itu. Yang pertama kali menulis ya tentang Adam, tentang Hawa, tentang anak-anak Adam sampai Nuh ya, lalu kemudian sampai Abraham ya. Itu adalah teks-teks Ibrani. Ya, Ibrani klasik itu menuliskan itu gitu loh. Ini menarik ya. Adam itu bertemu dengan bapaknya Nuh. Ya, dan bahkan dia sampai 20 tahun umurnya Nuh masih bertemu dengan Adam. Ya. Lalu kemudian Nuh masih bertemu dengan bapaknya Abraham. Karena umur mereka panjang-panjang. Ini siapa yang rekod ini? Bukan Islam. Bukan. Ya. Ini tertulis di dalam Pentateuch. Ya. Dalam 5 kitab Musa. Dan ditulis oleh orang-orang Yahudi. Gimana kita ngegambarkannya? Lalu kalau hari ini dikatakan bahwa agamanya Adam Islam. Aduh, ya. Ini menarik sebenarnya. Kita bahas ya. Kita balik ke basis historis dulu. Ya, dalam basis historis ya. Kapan itu agama muncul? Apakah Tuhan menciptakan agama? Ya, ini menarik ya. Karena kalau kita baca dari mulai Pentateuch itu nggak bicara tentang agama. Nggak ada satupun bicara tentang agama. Ya. Bicara tentang pertama adalah nilai, tentang value. Ya. Lalu bicara tentang janji keselamatan. Lalu bicara tentang hukum-hukum. Ya. Ini menarik ya. Jadi kalau dikatakan apakah Adam Islam, nah ini problemnya adalah apakah maknanya adalah makna struktural ya atau makna leksikal ya, atau dia punya
perumpamaan, ya, atau makna secara hakiki. Ya. Pertama dari kata misalnya. Secara linguistik kata Islam berasal dari kata aslama yang artinya berserah diri. Ya. Dan kata itu berasal dari kata shalom. Dalam bahasa Arab adalah salam. Ya. Ini harus dipahamin ya. Bahasa Arab baru ada di abad ke-5 Masehi. Sebelumnya ya orang Arab itu Arab Utara, orang-orang Nabatean berbahasa Nabatean, yaitu masuk kategori Siro-Aramaik. Ya, ini sebelum bahasa Arab ini ada, bahasa Arab yang di Al-Quran itu ada. Ya, makanya teks-teks dalam Al-Quran itu banyak menyerap dari bahasa Siro-Aramaik ataupun dari bahasa Ibrani. Ya. Sedangkan orang-orang Ibrani sudah mengenal tulisan, ya, itu 2000 tahun sebelum Masehi. Buktinya apa? Ada teks tertua ditemukan. Kalau kita harus balik rentang sejarah, ya, pertama kita pahamin sejarah modern itu dibatasi dengan dikenalnya tulisan. Sebelum suatu bangsa atau suatu suku itu peradaban itu mengenal tulisan disebut prasejarah. Ya. Jadi sebelum abad ke-5 Arab masih dalam prasejarah, belum dikenal tulisan. Sedangkan orang-orang Ibrani sudah mengenal tulisan 2000 tahun sebelum itu. Ini kan menarik kan kalau begitu kita pahamin ya. Ya, di Mesir itu ada inskripsi tentang orang-orang Ibrani ditemukan. Ya. Nah, tulisan tentang kata shalom atau kemudian ribuan tahun kemudian menjadi salam dalam bahasa Arab ya. Makanya kata itu juga diserap dalam penamaan-penamaan. Seperti kota Ursalim, Yerusalem ya. Jadi kota damai ya. Jadi kata orang-orang yang berdamai, yang ada dalam perdamaian adalah orang-orang yang aslama, yang berserah diri. Ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani kata sempurna itu adalah muslim. Ya, diserap dalam bahasa Arab jadi muslim. Ya, ini secara linguistik ya. Gitu, bahwa ya orang-orang yang berserah diri ya, yang aslama itu akan masuk ke dalam kesempurnaan. Ya, tapi itu bahasa Ibrani, muslim artinya sempurna. Gitu. Dalam bahasa Arab muslim adalah orang Islam. Itu munculnya itu 2500 tahun kemudian. Ya, jadi yang dikatakan bahwa Adam itu Islam ya mungkin dalam konteks bahasa secara linguistik. Ya, secara hakikat, bukan secara agama. Ya, karena Islam sebagai sebuah agama belum ada. Kristen sebagai sebuah agama belum ada pada waktu itu. Ya, bahkan Yahudi sebagai agama di zamannya Adam belum ada. Maka saya katakan, saya selalu sampaikan, saya nggak percaya agama. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Hakikat yang diajarkan dalam Alkitab adalah tentang hubungan. Ya, kenapa hubungan? Adam jatuh ke dalam dosa ya, bukan karena dia murtad. Keluar dari agamanya, bukan. Tapi karena apa? Karena dosa. Ya, dosa itu merusak hubungan dengan Tuhan. Ya, ini penting buat kita pahamin ya. Lalu karena hubungan manusia dengan Tuhan itu rusak, sehingga manusia kehilangan wajah kemuliaan Tuhan. Ya. Sehingga kemudian Tuhan memberikan bimbingan kepada manusia untuk kembali lagi kepada hakikatnya. Ini substansinya ini di sini sebenarnya, ya kan? Nah, karena manusia dengan upayanya dia, kalau kita baca di Alkitab diceritakan, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata terkutuklah tanah. Ya, sehingga manusia mulai bekerja, berpeluh. Sebelumnya manusia itu hidup karena kasih karunia Tuhan. Ya, di dalam taman yang bersatu dengan Tuhan. Dan manusia adalah gambaran dari kemuliaan Tuhan. Dalam kitab Yesaya disebutkan seperti itu. Nah, jadi ketika hubungan itu rusak, ya kita terpisah dari Tuhan. Bahasa Arabnya dosa itu salah satunya adalah jarmun. Jarmun itu adalah memutus hubungan. Sama. Dalam Alkitab juga dijelaskan. Lebih dulu nih 2000 tahun sebelum orang Arab
Alkitab bilang tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Tapi dosamu lah yang memisahkan. Pisah. Ya. Jamun itu memisah, memotong. Ya. Nah, ini gak ada hubungan dengan agama nih. Gak ada. Makanya saya selalu bilang, ya, kalau bicara tentang basis historis dan materialisme dan dialektika dari agama-agama itu muncul karena urusan kekuasaan, muncul karena urusan uang, ya, kekayaan, ya. Itu hubungannya ke sana. Peperangan dan sejarah kekerasan itu dibuat oleh agama. Ini penting buat kita pahamin, ya. Ya. Makanya kemudian nggak ada agama sejatinya. Barulah dalam perkembangannya ketika manusia berusaha mencari jalan untuk berdamai dengan Tuhan, muncullah aturan-aturan. Makanya di Alkitab diajarkan bahwa hukum itu ditambahkan karena ada pelanggaran. Bagaimana mungkin sesuatu ditambahkan karena pelanggaran itu bisa membebaskan kita? Enggak bisa. Hukum-hukum itu enggak bisa membebaskan kita. Ya. Nah, jadi disitulah muncul kemudian, ya, antropologis, historis dari hukum-hukum itu aturan. Dari norma-norma, nilai-nilai, muncullah hukum, the living law. Itu kemudian menjadi formal legitimate, menjadi the law, menjadi hukum yang kemudian diyakini oleh orang Israel. Ya, ini kita harus paham nih, ya. Nah, Tuhan bilang itu ditambahkan karena ada pelanggaran. Coba kalau nggak ada pelanggaran, ada nggak hukuman? Nggak ada. Ya, makanya kita harus paham ini bahwa akhirnya itu menjadi tradisi-tradisi, menjadi liturgi yang kemudian itulah jadi agama. Ya. Yesus, apa agamanya dia? Ya. Kalau secara legal formal, ya, kita tahu dia orang Yahudi. Karena dia lahir dari keturunan Yahudi, dia lahir di masa-masa ketika orang-orang Yahudi, ya, waktu itu sedang dalam penjajahan oleh orang-orang Romawi. Ya. Kalau Yesusnya secara keturunan orang Yahudi, dan yang dia ajarkan adalah hukum-hukum Ibrani, hukum-hukum dari Yahudi, kenapa kita nggak jadi Yahudi? Kan ini kan, ya. Makanya kekristenan itu muncul bukan didesain untuk jadi agama, bukan. Ya, nggak ada. Kekristenan itu, ya, muncul karena proses situasi politik pada waktu itu yang kemudian mengalami sublimasi menjadi sebuah organisasi. Tapi Islam berbeda. Dari awal Islam datang itu bicara tentang membawa agama. Ya. Karena apa? Karena ada peristiwa, situasi di masa lalu itu, yaitu ketika sudah muncul agama-agama. Ya. Misalnya apa? Orang-orang Romawi menyembah berhala-berhala dengan Helenismenya mereka. Lalu sudah ada orang-orang Yahudi yang secara konstruksi, ya, sudah menjadi agama. Ya. Dan di masa itu juga kekristenan juga sudah menjadi agama. Tapi sejak awal tidak begitu. Ya. Dari sejak awal bukan Tuhan yang nyiptain agama. Tapi di dalam Islam dijelaskan Tuhan yang membuat agama. Jadi perspektif saya dari dulu tidak berubah. Agama adalah cara manusia untuk mencapai Tuhan. Berhasil nggak manusia? Nggak ada yang berhasil. Mau sampai segimanapun kita, dengan agama apapun, kita nggak akan bisa mencapai Tuhan. Yang paling mungkin adalah Tuhannya yang datang nyelamatin kita. Jadi manusia. Ini penting buat kita pahamin. Jadi nggak ada agamanya Adam itu. Nah, hari ini kita hidup di zaman yang mengalami konvergensi digital yang luar biasa, ya. Kita sedang mengalami sebuah percepatan, ya, yang algoritma kita itu udah bisa bergerak itu melacak jejak sejarah sampai 6.000 tahun yang lalu. Mau dibantah bagaimana? Harus tahu nih, hakikat dari kekristenan bukan tentang hukum-hukum. Hakikat dari kekristenan bukan tentang liturgi-liturgi. Hakikat dari kekristenan bukan tentang agama-agama.
tapi tentang relationship, tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan itu hanya bisa dipulihkan lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Gitu. Alkitab ini merekord ini tentang sejarah ini. Gitu loh. Makanya dikatakan bahwa Abraham itu agamanya apa? Kalau Islam pasti bilang dia Islam. Nah, itu ahistoris ya. Gitu loh. Itu klaim sepihak ya. Orang Ibrani sendiri nggak berkata begitu ya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Abraham orang Ibrani. Lah ya itu. Nah, ini menarik kan? Gitu Orang loh. Ibrani sendiri Iya, nggak berkata. gitu. Bukan Abraham Yahudi, itu, kenapa? Karena Yahudi anak cucunya dia, anak cucunya Abraham. Iya, iya. Ya kan, gitu loh. Tapi Abraham orang Ibrani. Ini menarik kalau kita pahami. Jadi ini ngomongin hakikat. Hakikat itu lebih tinggi ya daripada syariat. Lebih tinggi daripada hukum-hukum, lebih tinggi daripada dogma-dogma, lebih tinggi daripada liturgi-liturgi, lebih tinggi daripada aturan-aturan. Itu hakikat. Di atasnya hakikat itu adalah ma'rifat. Pengenalan akan Allah, ma'rifatullah. Ini yang lebih tinggi lagi derajatnya. Ya, jadi ya kalau orang masih mengerjakan liturgi, masih levelnya syariat. Ya, barrier kita dengan Tuhan itu apa? Ya hukum-hukum dan liturgi. Dia mau mengembalikan lagi ke pokoknya bahwa ingat ya, substansinya adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan Tuhan mau pulihkan hubungan itu. Supaya kita bisa kembali kepada Dia. Sangat menarik ya penjelasan Pak Arief. Kalau begitu sebetulnya Pak Arief ini harusnya berdialog langsung Pak dengan Dr. Zakir Naik nih. Mungkin jadi lebih menarik ya. Saya yakin diskusi seperti ini akan jauh lebih produktif kalau kita bisa berlangsung dua arah ya, tidak hanya satu arah. Atau kalau bukan Dr. Zakir Naik, kami di Diaspora TV bersedia memfasilitasi dialog terbuka dengan siapapun dari kalangan cendekiawan Muslim yang bersedia berdiskusi secara sehat dan jujur. Baik, kalau ini misalnya Diaspora TV memfasilitasi gitu, bersedia nggak Pak? Ya luar biasa ya, artinya ada sebuah ruang dialog tuh nggak boleh ditutup. Cuman ada klausul ya, nggak boleh saling merasa tersinggung, ya kan? Dan bukan debat kusir ya. Bukan debat kusir dong. Diskusi. Ya kan? Karena kalau kita udah tersinggung, ya kita yang minoritas cenderungnya akhirnya dikriminalkan. Ya. Mereka boleh bilang itu Alkitab itu palsu, di mana-mana. Ustadz Abdul Somad ngomong ini palsu, ini apa, nggak bilang ditangkap dia. Tapi kalau kita ngomong Al-Quran itu tulisan tangan manusia, resikonya apa? Nggak fair kan? Nggak bisa. Kalau gitu, man equal because they're equal. Kita ini sama karena sama. Ya, kita punya hak yang sama. Ya, kita punya hak yang sama apa? Punya hak yang sama dilindungi oleh konstitusi, kebebasan beragama. Harus sama dong, harus equal dong, harus juga sama dong. Ya kan? Nah, ya hari ini kalau kita mau buat dialog seperti itu, ayo ya. Yang fair ya. Ya, dan sehat ya kalau Sehat, seperti itu ya. Baik Pak Arief, sekarang kita berpindah ke topik kedua nih. Masih dari ceramah Dr. Zakir Naik di Malang ya. God Lover dan Pak Arief, kita masuk ke bagian yang rame diperbincangkan orang nih. Zakir Naik menyebut bahwa ayat Alkitab yang tertulis di Ulangan 18 ayat 18 adalah nubuat tentang Muhammad, bukan tentang Yesus. Bahkan dikatakan Yesus itu tidak mirip Musa katanya. Mari kita lihat dulu tayangannya. Chapter number 18, verse number 18. Almighty God says, I shall raise thee up a prophet. Almighty God says to prophet Moses, peace be upon him. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. I shall raise thee up a prophet from among thy brethren, like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall speak all that I command him. So when we ask the Christians, who does this prophecy refer to? So the Christians say, this prophecy refers to no one but Jesus, peace be upon him. So we ask them, why do you say this prophecy refers to Jesus, peace be upon him? So they tell us, if you read the prophecy, it says, I shall raise thee up a prophet from among thy brethren, like unto thee, like Moses, peace be upon him. So, if you analyze Jesus Christ, peace be upon him, he was a prophet of God. And even Moses was a prophet of God. Then they say that Jesus, peace be upon him, was a Jew, and Moses, peace be upon him, was a Jew.
So this prophecy fits no one but Jesus, peace be upon him. So I tell them, if these two are the only criteria to fulfill the prophecy, that the person has to be a prophet and has to be a Jew, to make him similar to Moses, peace be upon him, then all the messengers mentioned in the Bible after Moses, peace be upon him, like Solomon, Ezekiel, Isaiah, Daniel, Joel, Hosea, John the Baptist, all of them, they are prophets of God, and all of them are Jews. So all of them fulfill the prophecy. Why only Jesus, peace be upon him? In fact, if you analyze and do research, you come to know this prophecy of book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18, befits no one but Prophet Muhammad, peace be upon him. How? If we have to look at similarities, let's check whether Prophet Muhammad, peace be upon him, or Prophet Jesus, peace be upon him, is more like Moses, peace be upon him. Number one, Moses and Muhammad, peace be upon them, both of them, they had a natural birth. Jesus Christ, peace be upon him, he was born miraculously, without any male intervention. So Prophet Muhammad, peace be upon him, is like Prophet Moses, peace be upon him, and Prophet Jesus, peace be upon him, is unlike Prophet Moses, peace be upon him. Point number two, Muhammad and Moses, peace be upon them, both of them married, both of them had children. Jesus, peace be upon him, did not marry, he had no children. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, peace be upon him, is like Moses, peace be upon him, and Jesus, peace be upon him, is unlike Moses, peace be upon him. Muhammad and Moses, peace be upon them, both of them had mother and father. Jesus Christ, peace be upon him, had a mother and no father. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam is like Moses, peace be upon him, and Jesus, peace be upon him, is unlike Moses, peace be upon him. Point number four, Muhammad and Moses, peace be upon them, both of them, they died a natural death. Jesus Christ, peace be upon him, did not die a natural death. We know in the Quran it's mentioned in Surah Nisa chapter 4, 158, he was raised up alive. Even the Bible says that, but the Christians believe, no, he died on the cross. Even if you agree with them, yet he didn't die naturally. I had a debate, was Christ crucified, peace be upon him? And I proved that from the Bible, he was not crucified. But even if you agree for sake of argument, according to the Christian, he was crucified, he didn't die natural death. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam is like Moses, peace be upon him, and Jesus, peace be upon him, is unlike Moses, peace be upon him. Furthermore, Muhammad and Moses, peace be upon them, both of them are buried in the world underground. Jesus, peace be upon him, is raised up alive, according to the Quran, according to the Bible. So Muhammad is like Moses, peace be upon them, and Jesus is unlike Moses, peace be upon them. Furthermore, it says that Muhammad and Moses, peace be upon them, both of them brought a new law. Jesus Christ, peace be upon him, did not bring any new law. Jesus says in the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17 to 20, think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy, but to fulfill. Point number 8. Muhammad and Moses, peace be upon them. Both of them, they were worldly kings. Worldly king means if they wanted, they could give someone the punishment of life and death. Well, they were the leaders, they were like worldly kings. But Jesus Christ, peace be upon him, he says in the Gospel of John, chapter number 18, verse number 36, this kingdom, this world, this kingdom is not of mine. And point number 9, that Moses and Muhammad, peace be upon them, their followers as a whole, they accepted them as a prophet of God. But Jesus' followers, they didn't accept him as a prophet. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 1, verse number 11. They all forsook and left. Everyone left him. So as a whole, the people didn't accept Jesus Christ, peace be upon him, to a messenger of God. That's the reason Jesus, peace be upon him, is unlike Moses, peace be upon him, and Prophet Muhammad, peace be upon him, is like Moses, peace be upon him. Therefore, this prophecy fits no one but Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the prophecy continues, I shall raise thee up a prophet from among thy brethren.
Brethren means cousins. We know that Abraham, peace be upon him, he had two sons, Isaac and Ismail. And from Isaac has descended the other prophets, including Moses, peace be upon him, and Jesus, peace be upon him. And from Ishaq, from Ismail, the descendant of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the Arabs are the brethren, cousins of the Jews. So this prophecy, I shall raise thee up a prophet from among thy brethren. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Arab, is the cousin of Musa alaihi salam, who's a Jew. Pak Arif, jika kita perhatikan tadi ya, tayangan video tadi ya, menurut Zakir Naik, jika hanya dua kriteria untuk memenuhi nubuatan ini, yaitu seorang nabi dan seorang dari bangsa Yahudi, maka seharusnya ayat ini juga dapat berlaku bagi nabi-nabi lain seperti Salomo, Yeskiel, Yesaya, Daniel, Joel, dan lain-lain. Jadi kenapa hanya Yesus? Maka Zakir kan berteori, melihat kemiripan antara Yesus dengan Musa dibandingkan dengan Muhammad dengan Musa. Zakir juga mengatakan bahwa Yesus tidak cocok sebagai penggenapan Ulangan 18 ayat 18 karena tidak mirip Musa. Katanya Muhammad lebih mirip Musa dibandingkan dengan Yesus. Alasan yang dia pakai kan Muhammad dan Musa lahir secara natural, menikah dan memiliki anak, memiliki ayah dan ibu, meninggal secara natural, dimakamkan dalam tanah keduanya, membawa hukum yang baru. Keduanya layak menjadi raja, seorang pemimpin duniawi. Keduanya juga diterima sebagai utusan atau nabi Tuhan oleh pengikutnya. Sementara Yesus lahir tidak alamiah, lahir secara mujizat, tidak menikah dan memiliki anak, tidak berbapak, tidak meninggal secara alami. Yesus dibangkitkan dari kematian. Lalu Yesus tidak membawa hukum yang baru, bahkan peran politik. Ia tidak diterima sebagai utusan nabi oleh pengikutnya. Benarkah seperti itu? Di samping itu, Zakir juga mengartikan bahwa brethren sebagai sepupu. Dalam hal ini dia mengatakan bahwa Ismail, nenek moyang Muhammad, adalah sepupu dari Isa. Seharusnya saudara tiri, bukan sepupu. Bagaimana penjelasan Pak Arif tentang hal ini? Ya, sekali lagi ya, ternyata ilmunya cetek. Gitu. Bahasa Betawi bilang tuh ilmunya Zakir Naik cetek ternyata. Pertama, dia nggak nguasain hermeneutika. Ya, jadi Ulangan 18 ayat 18 itu tentang brethren katanya ya, tentang sepupu katanya kan. Nah, kata aslinya sebenarnya dari situ itu adalah akhi. Kata yang sama dipakai dalam bahasa Arab tuh saudara, ya, akhi ya. Tapi sebelum kata akhi kalau kita baca itu ada kareb, ya, kareb akhi yang didekatkan, yang dekat dan di antara mereka sendiri. Lebih utama lagi kita baca hermeneutikanya, ayat itu bicara tentang bangsa Israel. Tentang orang-orang Lewi, ketika kamu udah masuk tanah yang dijanjikan Tuhan itu, kamu harus buat ini. Itu tentang konteksnya udah jelas, out of the context ya. Yang disampaikan oleh Zakir Naik itu out of context ya. Jadi ya kita pahamin lah, dia nggak belajar hermeneutika, ya. Jadi dia nggak ngerti konteks, asal comot masuk sini. Ya, padahal itu satu perikop tuh ngomongin tentang orang-orang Lewi. Ya, janji bahwa setelah Musa itu ada nabi lain nanti yang akan Tuhan janjikan buat mereka gitu ya. Nah, satu itu ya. Nah, kita harus paham nih ya, kenapa Yesus yang lebih cocok ya. Pertama, garis kenabian itu nggak ada di luar Israel. Di luar Yahudi itu nggak ada. Nggak ada tuh. Karena umat pilihannya sejak semula ya, perjanjian dia dengan Abraham sejak semula, umat pilihannya adalah dari keturunan Ishak. Ya, tidak ada dari keturunan lain. Ya, ini harus clear nih kita nih ya. Jadi kita harus jelasin dari versi Alkitab ya, bahwa yang pertama garis kenabian itu dari garis keturunan Ishak. Ya, Yakub dan seterusnya. Ya. Nggak ada di luar itu. Ya. Nah, ini penggenapan bahwa betul Yesus seorang nabi, betul harus digenapin. Ya. Karena ada 3 persembahan yang dibawa oleh
orang-orang raja dari timur itu adalah emas, kemenyan, dan mur. Itu bicara tentang nubuatan. Pertama, Mesias adalah raja Israel. Ya, emas itu simbol dari rajani, simbol raja. Ya. Kenapa emas? Karena simbol kemurnian, ya, dan juga seorang raja yang menetapkan hukum. Itu adalah Mesias. Yang kedua adalah kemenyan. Itu adalah simbol dari imamat. Imam-imam dulu membakar kemenyan dan itu adalah pujian bagi Tuhan. Ya. Dan itu imamat yang rajani itu ada di dalam Yesus. Dia sebagai raja dan juga sebagai imam. Manifestnya adalah seperti juga Melkisedek. Ya, dia adalah Raja Salem, Raja Damai, dan Imam Allah yang Maha Kudus. Ya, itulah Kristus. Makanya Rasul Paulus menjelaskan bahwa dia tidak tunduk di dalam imamat Lewi. Kenapa? Karena dia bukan orang Lewi. Ya, dari garis keturunannya dia adalah suku Yehuda. Dan Yehuda itu adalah raja. Ya, karena tongkat kerajaan ini tidak akan pernah berpindah bergeser dari Yehuda. Tuhan bilang seperti itu. Harus digenapin. Ya. Nah, ini harus digenapin juga bahwa dia adalah seorang imam. Tapi bagaimana mungkin dia seorang imam kalau dia bukan orang Lewi? Makanya dijelaskan bahwa dia lebih besar lagi dari Lewi. Kenapa? Orang Lewi baru ada zaman Musa. Sementara Melkisedek sudah ada, sudah bertemu dengan Abraham. Makanya Yesus berkata kepada orang Yahudi, Abraham itu bersuka cita melihat hariku. Kapan? Ketika dia mempersembahkan 1/10 yang dia punya kepada Melkisedek. Dan Melkisedek memberkati Abraham dengan apa? Dengan roti dan anggur. Ya, ini gambaran tentang keselamatan. Tubuh dan darah Kristus. Ya. Yang ketiga adalah mur. Mur itu apa? Simbol dari keabadian. Karena dulu raja-raja diawetkan dengan mur. Ya, dibalsam dengan mur. Apa yang paling kekal yang abadi? Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Firman Tuhan adalah mur. Ya, perbuatan masyhur Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan lewat nabi-nabi. Jadi 3 fungsi Kristus ya itu harus terjadi di dalam Kristus. Ya, dia sebagai raja, sebagai imam, dan juga sebagai nabi. Yang kekal harus terjadi di situ. Nah, ini harus kita pahamin ya. Beda ya beda. Justru karena dia berbeda dengan Musa dan sebagainya, dengan manusia yang biasa. Justru karena itulah peran dia lebih tinggi. Sebagai penebus. Ya. Kita harus tahu ya, kenapa dia berbeda. Al-Quran sendiri mencatat. Innallaha yubassiruki bikalimati min husmuhu masihu. Innallaha sungguhnya Allah yubassiruki. Memberi kabar baik. Bikalimati firmannya. Min husmuhu namanya. Masihu. Al-Masih namanya. Ini jelas hakikatnya dia. Tidak ada ayat dia diciptakan, firman diciptakan. Karena firman Allah adalah ghair al-makhluk, yang bukan makhluk, tidak tercipta. Mungkin Zakir Naik nggak belajar tentang hakikat kalam Allah, firman Allah. Kalau Isa al-Masih adalah ghair al-makhluk, yang bukan makhluk. Apa dia? Dia adalah firman Allah. Kenapa disebut ghair al-makhluk? Karena dia tidak pernah Allah ciptakan. Di alam semesta ini cuma 2 kategori. Makhluk dan khalik. Makhluk apa? Yang Allah ciptakan. Khalik yang pencipta. Ya, tapi ada 2 hal yang tidak pernah Allah ciptakan. Apa yang tidak pernah Allah ciptakan? Tapi ada. Apa? Pertama adalah roh Allah. Allah nggak pernah menciptakan rohnya. Roh Allah ada di dalam Allah, bersama-sama dengan Allah sejak awal semula sudah ada bersama dengan Allah. Yang kedua apa? Kalam Allah, firman Allah itu kekal bersama-sama dengan Allah. Ghair al-makhluk. Allah di dalamnya ada firmannya, kemudian ada rohnya. 3 di dalam 1. Hakikatnya ini harus kita pahamin. Ya. Jadi Isa al-Masih lebih tinggi derajatnya dibandingkan Musa. Lebih tinggi derajatnya dibandingkan Daud. Lebih tinggi derajatnya dibandingkan seluruh manusia. Kenapa? Karena dia tidak tercipta. Ya. Allah nggak pernah menciptakan firman-Nya. Nggak pernah. Makanya ayatnya jelas.
yubasiruki bikalimati min husmuhu masihu isabnu maryama wajihan fi dunya wal akhir wa minal mukharabin. Jelas ayatnya. Cuman dalam terjemahan hari ini silakan dibuka. Ada penambahan yang diciptakan, anak yang diciptakannya dengan hembusan. Selalu ada eksegesa, penambahan-penambahan. Ya, dalam teks aslinya nggak ada. Ya, literal, dia adalah firman yang menjadi manusia. Harus dipahami. Maka Zakir Naik, saya mungkin nggak tahu ya kenapa dia nggak paham ini. Mungkin karena memang dia masih awam. Ya, itu kecurigaan saya. Ya. Jadi hermeneutikanya nggak ada. Membanding-bandingkan dengan Musa, ya jelas lah Isa Al-Masih derajatnya lebih tinggi. Balik ke dalam konteks nih ya, kata manusia di dalam bahasa Ibrani, Adam itu ya artinya adalah tanah. Ya. Jadi kita tahu bahwa manusia ya di dalam bahasa Arab itu kata pertama adalah basyar, artinya sempurna. Tapi dari kata itu juga bisa berubah karena mutsananya berubah jadi basyarat, artinya kedagingan. Ya. Bahwa manusia sejak semula diciptakan Allah sempurna. Ya, bahkan dalam surat Al-Hijr dijelaskan bahwa faiza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi, kata Allah. Ya. Waktu Allah menciptakan kita, dia hembuskan wa nafaqtu, hembuskan min ruhi, roh Allah ke dalam kita. Ini hakikat kita ya. Sawaituhu, kata mutassawa atau sawaya ya, itu punya makna yang luar biasa, artinya itu segambar. Ya, ini penting buat kita pahami. Ya. Nah, jadi kita bisa ngelihat bahwa sejak semula kita nih diciptakan sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Ya, itu kata basyar. Yang kedua adalah kata insan. Ya, alif, nun, dan sin huruf pembentuknya. Nah, kata insan ini lebih kepada personal ya. Karena dari kata insan itu artinya benih. Ya, kita ini berasal dari benih. Ya. Yang ketiga adalah kata yang juga huruf pembentuknya sama adalah nas. Ya, an-nas, alif, nun, dan sin juga. Ya, an-nas. Artinya apa? Kumpulan dari insan. Ya ayuhan nas. Hai manusia, kumpulan dari insan-insan. Ya. Nah, yang keempat adalah Bani Adam, anak cucu Adam. Artinya apa? Manusia, insan itu berasal dari benih Adam ataupun benihnya Hawa. Iya kan? Nah, jadilah nas, jadilah manusia, kumpulan manusia dari. Nah, Bani Adam, anak cucu Adam. Dari benih laki-laki Adam. Nggak ada manusia yang nggak berasal dari benihnya Adam. Dari benih laki-laki, nggak ada. Kecuali siapa? Isa Al-Masih. Ya, ayatnya jelas. Yubasiruki bikalimati min husmuhu. Dia firman Allah yang jadi manusia. Ya, nggak ada benih laki-lakinya di dalam Isa Al-Masih. Al-Quran mengatakan itu. Ya, jadi dia nggak masuk nih kategori sebenarnya. Ya, nggak masuk kategori sebagai insan. Nggak masuk kategori sebagai nas. Nggak masuk kategori sebagai Bani Adam sebenarnya dia. Tapi dia manusia, Bagaimana dia bisa jadi manusia? Karena hakikat dia lebih tinggi derajatnya dari manusia. Hakikatnya dia adalah ghair al-makhluk. Yang bukan makhluk. Dia manusia yang tidak pernah Allah ciptakan. Satu-satunya manusia yang nggak pernah Allah ciptakan. Kok bisa? Ya bisa, karena Allah maha segala-galanya. Ya. Urusan kecil buat Allah. Ya. Firman-Nya itu nuzul jadi manusia, bisa. Ya. Ini penting nih makanya. Jadi dia ghair al-makhluk, dia bukan makhluk. Derajatnya dia berbeda dengan kita. Ya. Ini makanya perlu dipahami nih. Jadi kalau banding-bandingin sama ini, ya nggak ada bandingannya Yesus itu. Makanya berbeda memang. Dia satu-satunya manusia yang bukan makhluk. Kalau dia adalah firman Allah, artinya apa? Ghair al-makhluk, dia kekal. Karena dia bukan makhluk.
alam semesta ini hancur, punah segala macam. Dia nggak akan punah. Karena firman Allah itu, kalam Allah kekal selama-lamanya. Nah, dia sudah ada sebelum semuanya ada. Makanya dia bisa mengklaim bahwa Isa Al-Masih itu udah bertemu dengan Abraham. Dia mengklaim kepada orang Yahudi, dia mengatakan itu. Sudah ada dia. Jauh sebelum dia jadi manusia, dia udah ada. Kalau dia firman Allah, segalanya diciptakan oleh firman Allah. Oleh dia, di dalam dia, untuk dia. Ini penting ya, dalam Kristus, oleh Kristus, ya, oleh firman Allah. Semua diciptakan. Jadilah terang, firman Allah. Kun, jadilah, jadilah, jadilah. Ini kita harus paham ya, berarti dia sudah ada secara hakikat. Jauh sebelum dia datang sebagai manusia. Jadi kalau kaitannya dengan tadi, kan Zakir Naik coba membandingkan Musa nih. Ternyata Yesus tidak bisa dibandingkan dengan Nggak Musa sebanding ini. juga. Karena yang sebenarnya nggak sebanding ya. Iyalah. Lebih besar dari Musa Lebih besar sebenarnya. dari Musa. Ya, lebih besar dari Musa. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri ya, waktu Adam tuh jatuh ke dalam dosa, dia minta rahmat dari Allah. Ya Allah, jika engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, ya, kami orang yang merugi katanya. Dia minta rahmat. Ya, dalam surat Ad-Dukhan dikatakan, ya, karib tidak bisa menyelamatkan sesama karib kecuali orang-orang yang mendapat rahmat. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan lagi. Muhammad berkata, lan yukhilu ahadan amaluhu ila jannah. Satu pun amalmu tidak akan bisa membebaskanmu, membawamu kepada jannah. Ya, nggak bisa. Satu pun amal solehmu nggak bisa membawa kamu, membebaskan dari api neraka dan membawa kepada jannah, nggak bisa. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, qala wala anta ya Rasulullah, huwallahu qala wala ana, dijawab oleh dia. Demi Tuhan aku juga. Lalu apa yang bisa membawa kita kepada jannah? Cuma satu aja, rahmat Allah. Ya, dijawab cuma satu. Adam pun minta rahmat. Ya, dijawab di dalam surah Maryam, Isa Al-Masih adalah ayatal linnas, tanda bagi manusia dan rahmat dari Allah. Itu jelas sekali ayatnya. Ya. Yang dibaca setiap hari, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Kasih. Rahmat Allah adalah Isa Al-Masih. Kita nggak butuh Alkitab nih buat ngejelasin ini nih. Ya. Pakai Al-Quran aja ternyata udah bisa dijelasin bahwa semua orang butuh rahmat Allah, Isa Al-Masih. Lalu ada seorang bertanya kepada saya, bukankah hujan juga rahmat? Iya, hujan juga bisa rahmat bagi kita. Tapi apakah hujan bisa membebaskanmu dari api neraka? Nggak bisa. Ya. Lalu ada pertanyaan lagi, bukankah matahari juga rahmat? Betul. Ya. Tapi sekali lagi, ya, apakah matahari bisa membebaskanmu dari api neraka? Nggak bisa. Ya. Lalu apa yang bisa membebaskan kita? Hanya satu aja. Ya. Karena dosa itu harus ditebus. Dan penebusan itu kuasanya Allah, bukan kuasa manusia. Bagaimana caranya? Nah itulah dia caranya. Lewat siapa? Lewat Isa Al-Masih. Nggak ada lagi cara lain. Karena dia adalah rahmat yang dijanjikan itu. Ya, terima kasih. Bagus sekali penjelasan Pak Arief, kiranya itu memberi pencerahan bagi kita semua. Pak Arief, kembali ke Ulangan 18 ayat 18 nih. Zakir kan juga bilang bahwa frasa aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Ini cocok dengan cara atau pola pewahyuan Quran. Jadi ini diklaim sebagai bukti tambahan untuk Muhammad. Nah, kita boleh lihat videonya dulu ya. So this prophecy befits Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I shall raise thee up a prophet from among thy brethren, like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall speak all that I command. And we know, whenever the revelation came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it was brought by Archangel Gabriel. He repeated verbatim as though words were put into his mouth. So whatever God gave the revelation to Muhammad sallallahu alaihi wasallam through Archangel Gabriel, he repeated. So this is befitting no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak Arief, jika kita perhatikan video tadi kan Zakir menekankan bahwa ada frasa bahwa Tuhan menaruh firman-Nya pada mulutmu. Itu menunjukkan bahwa cara pewahyuan Quran kepada Muhammad itu lebih mengarah ke situ tuh. Apakah argumen ini valid menurut konteks Alkitab?
Sedangkan kita juga tahu dalam Yeremia 1 ayat 9 atau juga Yesaya 51 ayat 16, Tuhan juga menggunakan frasa yang sama. Aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Sakir juga mengatakan ketika wahyu datang kepada Muhammad melalui Jibril, dia mengulangi kata tersebut. Dan nampaknya seolah kata-kata tersebut ditaruh di mulutnya. Apa yang ditaruh Tuhan pada mulut Muhammad langsung diulangi. Nah, bagaimana pendapat Pak Arief menanggapi hal ini? Justru tadi ya, makanya saya jelaskan ya hakikatnya. Justru ayat ini jelas mengacu kepada Yesus. Kenapa begitu? Karena dia adalah firman Allah itu sendiri yang turun jadi manusia. Kalau dia firman Allah, semua perkataan dia adalah firman. Betul nggak? Jadi semua yang Yesus ajarkan itu adalah firman Allah. Dan perkataan itulah yang kemudian ditulis oleh murid-muridnya. Makanya ini penting buat kita, Pak. Hakikatnya Isa Al-Masih sebagai kalam Allah. Ya, ini nubuatan jelas dan dikonfirmasi di dalam Al-Quran. Ya, bahwa Isa Al-Masih adalah firman Allah itu sendiri. Ya, dari mulutnya Isa Al-Masih itulah keluar firman Allah. Dari mulutnya dia itulah muncul aturan-aturan dan hukum-hukum yang baru. Hukum yang lama mengatakan mata bayar mata, gigi bayar gigi, nyawa bayar nyawa. Yesus bilang apa? Kasihlah musuhmu. Ya, ini hukum yang baru. Ya, yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan hukum-hukum yang lain. Ya, hukum kasih. Dia jelas-jelas bicara. Tuhibbur rabbul haq wa min kulli nafsika. Mengasihi Allah dengan segenap nafasmu. Naf itu jiwa juga dalam bahasa Ibrani ya. Dalam bahasa Arab juga naf. Wa min kulli fikrika, dengan segenap pikiranmu. Wa min kulli qalbuka, dengan segenap hatimu. Wa min kulli waqwatika, dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang pertama. Yang sama dengan itu dia bilang, yang sederajat dengan itu, ya. Hukum yang kedua nih yang sama katanya, mengasihi sesamamu manusia. Wah, ini luar biasa ya. Ini gambaran apa? Hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Yesus yang ngajarin ini sebelum Muhammad. Dari awal dia udah ngomong tentang ini. Ini hukum yang baru nih begini. Ya. Dari mana keluar? Dari mulut Yesus keluarnya. Kenapa? Karena dia adalah firman Allah itu sendiri. Ya, jadi mau gimana? Mau gimana kita ngebahas ini? Ya. Makanya sayang ya, Pak Zakir naik mungkin suatu saat kalau dapat ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Ya. Kalau ada umur panjang kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan dia bisa dicerahkan dan bisa percaya Isa Al-Masih. Baik Pak Arief, jadi sebenarnya frasa itu tidak bisa ya ditarik keluar konteks dan ditempelkan begitu saja ke satu figur seperti klaim Zakir naik tadi ya? Ya secara hermeneutika ya nggak bisa dong. Ya ayat itu bicara tentang orang-orang Lewi, lalu bicara nubuatan tentang bagi bangsa Yahudi. Dan jelas-jelas itu digenapinya oleh Yesus. Saya yakin juga orang-orang Islam gak meyakini ayat ini. Kenapa? Karena mereka udah menganggap Alkitab palsu kan. Jadi ya, kalau kita ngerti tentang ini kita ya ketawa aja. Ya jelas-jelas ya itu sebuah penyesatan dari Zakir naik ya itu ya, tapi ya kita maklumin aja kenapa dia awam ya. Gitu ya. Dia awam untuk urusan Alkitab. Nah seperti penjelasan Pak Arief tadi kan memang banyak nabi perjanjian lama yang menerima firman Tuhan secara langsung dan menyampaikannya tanpa ditulis sendiri. Misalnya Yeremia, Yesaya atau Yehezkiel semua juga berbicara atas nama Tuhan. Tetapi tidak membuat mereka otomatis menggenapi Ulangan 18 ayat 18. Jadi kalau kita bicara tentang frasa Tuhan menaruh firman-Nya di mulutnya, itu bukan hal eksklusif yang hanya dimiliki Muhammad dan tidak bisa dijadikan dasar untuk klaim kenabian secara eksklusif. Kita lanjutkan diskusi kita lebih lanjut Pak. Zakir Naik juga mengatakan bahwa Yesaya 29 ayat 12 adalah juga nubuat untuk Muhammad. Karena mirip dengan peristiwa Muhammad ketika menerima wahyu pertama di Gua Hira. Kita perhatikan videonya terlebih dahulu, Pak. It's further mentioned in the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12, that the book shall be given to thee, and would be say, pray, read this,
and he will say, I am not learned. Now this is a prophecy befitting no one but Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we know when the first revelation came to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Archangel Gabriel told Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, read, Ikra. And he replied, Ma ana biqari, I am not learned. So this prophecy that the book shall be given to thee and would say, pray, read this, and he will say, I am not learned, is nothing but what happened to Muhammad sallallahu alaihi wasallam when the first revelation came. Jika kita perhatikan video tadi ya Pak Arif ya, Zakir Naik mengutip Yesaya 29 ayat 12, kemudian dia mengatakan, apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah ini menurut Zakir, ini mirip dengan peristiwa Muhammad yang buta huruf ketika dia menerima wahyu pertama di Gua Hira. Apakah Yesaya memang menubuatkan tentang hal itu ya Pak? Ya, kalau konteks ini sebenarnya itu nubuatan bagi bangsa Israel sendiri. Ya, karena Israel itu tegar tengkuk ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita baca itu ya di ayat sebelumnya ya, ayat 10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti sebuah kitab yang termaterai. Itu seperti sebuah kitab yang termaterai. Ya, ini perumpamaan bagi orang-orang Israel ya. Dan apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Ya. Padahal sudah dikasih kitab kepada orang-orang Israel, tapi orang Israel menolak membacanya. Oh nggak bisa, kenapa itu dimateraikan? Ya. Dan kitab yang diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca, ya, di antara mereka itu, mereka juga nggak bisa karena saya buta huruf. Ya. Lalu ayat 13-nya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Ini ngomongin tentang Israel yang tegar tengkuk. Ya. Bangsa ini, kata Tuhan, ini bangsa Israel. Ini bicara tentang orang-orang yang sudah mendengar firman, ya, tapi tidak mau menjalankannya. Orang-orang yang nggak ngerti firman tidak mau mendengarkannya di antara orang-orang Israel. Ya. Maka ini bangsa ini memuji aku, tapi hatinya menjauh, kata Tuhan. Ini menggambarkan kondisi rohani Israel pada masa itu. Bagi kita hari ini juga menggambarkan diri kita. Diri kita seperti itu sekarang. Memuji Tuhan tapi hati kita menjauh. Ya. Sudah dikabarkan kebenaran kepada kita, lalu kita bilang, oh enggak seperti itu. Ya, tapi ketika suruh baca, oh kita nggak bisa baca. Ini gambaran tentang rohani kita dan rohani Israel di masa lalu. Ya, kita juga begini. Di sesi sebelumnya kita pernah membahas tentang Birmingham manuskrip yang sudah ada sebelum Muhammad ada. Dibahas jelas bahwa sudah ada upaya penerjemahan, ya, bahwa Al-Quran itu bukan sesuatu yang tiba-tiba datang disampaikan. Karena sudah ada evidence sejarah bahwa sudah ada upaya penulisan sebelum Muhammad ada. Dan ini ada evidence sejarahnya. Dari mana asalnya? Kemungkinan dari upaya penerjemahan manuskrip yang lama dari kelompok-kelompok Kristen bidat pada masa itu. Salah satunya adalah sekte Ebionite. Yang tokohnya di masa itu adalah namanya Waraqah bin Naufal. Ya, ada banyak sekali referensi yang menuliskan, terutama dalam Sirah Nabawiyah, menceritakan bahwa Waraqah bin Naufal pada masanya sudah berusaha menerjemahkan manuskrip-manuskrip, fragmen-fragmen dari Alkitab kelompok bidat, dari Arianisme maupun dari Ebionite ke dalam bahasa Arab. Ya, makanya saya katakan, ya kalau mau belajar Alkitab, Pak Dr. Zakir Naik boleh datang ke kita, ke Diaspora TV, untuk belajar hermeneutika. Agar nggak salah tafsir terus. Ya iya, kan? mestinya satu ayat ya lihat konteksnya dan teks aslinya seperti apa ya Pak ya. Tidak boleh main comot ya. Pertanyaan terakhir nih Pak Arif. Zakir Naik mengatakan dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ada nama Muhammad, ini menurut dia. Nah, bagian yang banyak dibagikan di medsos katanya ada kata Muhammad langsung tertulis di Kidung Agung pasal 5 ayat 16.
Nah, apakah benar begitu? Sebelum Bapak jawab, kita lihat dulu videonya, Pak. The other prophecy mentioned in the Old Testament is Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16, where it says, Hikkum amitakim, vikulli Muhammadim, zaidudi zairai wa baina Jerusalem. It's in Hebrew, which means his mouth is more sweet, he is altogether lovely, he is my beloved, he is my friend, O daughters of Jerusalem. If you hear, it says, Hikkum mamitabim, vikulli Muhammadim. Hikkum mamitabim, vikulli Muhammadim. So the word of Muhammad is there in the Old Testament. In the Hebrew and Semitic languages, im is added for respect. So to Muhammad, for respect it added him, so it becomes Muhammadim. So imagine the name of Prophet Muhammad is there in the Bible, Muhammadim. But they translate a proper noun into altogether lovely. Imagine if you say Mr. Black, so in Hindi I say Kala. I don't know what we say in Indonesia. So you don't translate a proper noun. So Muhammad should be Muhammad, not altogether lovely. So imagine he's mentioned by name in the Bible in the Old Testament. Ya, dari video tadi kita tangkap bahwa Zakir mengatakan dalam bahasa Ibrani dikatakan Muhammadim itu di Kidung Agung tadi ya. Ada nama Muhammad dalam Alkitab Perjanjian Lama untuk menghormatinya. Tapi mengapa orang Kristen menerjemahkannya sebagai He is altogether lovely? Muhammad seharusnya diterjemahkan Muhammad, bukan altogether lovely. Apa tanggapan Pak Arief mengenai klaim ini, Pak? Ya, ini menarik lagi ya sebenarnya ya. Sebenarnya ini udah dibantah oleh Donditan. Oh gitu? Iya, muridnya Zakir Naik membantah sendiri gurunya. Ya, karena kata Muhammadim itu adalah kata sifat. Ya, kata sifat yang umum. Ya. Coba kita baca nih ya. Ya. Itu muncul 30 kali di dalam Perjanjian Lama. Keluaran 20 ayat 17 ya. Jangan mengingini rumah sesamamu. Ya, jadi kata mengingini itu ditulis menggunakan kata Muhammadin. Jadi jangan memuhammadkan rumah tetanggamu, kata. Kan jadi aneh jadinya kalau jadi nama ya. Nah, jadi kata Muhammadim ya itu aslinya ya itu dari kata khamad ya, kata khamad ya. Itu keinginan atau desire atau sesuatu yang indah, sesuatu yang lembut, yang menarik hati gitu. Itu kata sifat. Ya, ini Donditan udah pernah bantah pernyataannya gurunya sendiri Zakir Naik ini. Ya, saya pernah nonton dia bahas itu. Ya, jadi menarik ya, emang udah lebih tinggi ilmunya Donditan dibandingkan Zakir Naik. Ya, nah, dia baca ngambil konteks yang ini muncul 30 kali di dalam Perjanjian Lama kata itu. Ya, jangan menginginkan rumah tetanggamu. Teks aslinya itu Muhammadim. Ya, jadi jangan Muhammadim rumah tetanggamu. Ya, malu jadinya ya. Sekali lagi nggak ngerti hermeneutika. Dia pikir orang Indonesia ini bodoh-bodoh mungkin. Ya, mungkin di negerinya dia sana mungkin bisa dia pakai begitu. Ini kita nggak bisa. Kita ngerti teks asli. Udah inilah makanya kurang di upgrade. Ya, kayak software itu udah discontinue sepertinya. Ya, saran saya sih ya di upgrade lah ilmunya. Malu jadinya. Ini dipatah-patahin nih di luar teman-teman apologet tuh pasti bisa bantah. Terlalu mudah. Bahasa Betawi bilang ilmunya terlalu cetek. Ya wajar udah tua mungkin ya. Jadi mohon maaf gitu ya. Ini 30 kali muncul dalam Perjanjian Lama. Dari kata khamad, kata sifat Muhammadim. Sesuatu yang desirable, ya, sesuatu yang kamu inginkan, yang indah, yang menarik hati. Ya. Sifatnya yang baik, yang itu kata sifat bukan nama. Ya. Gitu, ini jadi mau gimana kita? Udah segitu udah cukup ngejelasin saya pikir ya. Baik Pak Arief ya. God Lover ternyata banyak sekali ya klaim-klaim yang kontroversial dan menyesatkan dari ceramah Dr. Zakir Naik. Terima kasih Pak Arief atas penjelasan yang mencerahkan hari ini dan klarifikasi yang sangat baik ya. Kami sangat berharap tayangan ini juga dilihat oleh Dr. Zakir Naik
ataupun sekolah-sekolah muslim lainnya. Jika Anda berminat untuk menanggapi ataupun berdiskusi dengan Pendeta Arif Mirjaya terkait dengan topik tertentu, silahkan menghubungi kami. Dengan senang hati, Diaspora TV akan menjembataninya supaya ada pertemuan, ada diskusi yang sehat. Pak Arif tentu saja bersedia ya Pak ya? Ya, Iya. siap. Iya. Dalam nama Yesus. God Lover, kita belum selesai. Di bagian kedua nanti kita akan melanjutkan pembahasan ceramah Zakir Naik terkait klaim bahwa Muhammad disebut dalam Injil, khususnya Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Nantikan tayangan Diaspora TV Talk selanjutnya yang berjudul Roh Kudus atau Muhammad. God Lover, jika tayangan ini bermanfaat dan memberkati Anda, silahkan like dan share kepada kerabat dan keluarga Anda. Silakan tuliskan komen, saran, dan kritik dalam kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silakan Anda untuk subscribe. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Tuhan Kaulah harapanku, Tuhan Kaulah penolongku, takkan pernah Kau biarkan aman selalu.